Di level guru yang jadi isu itu seringnya adalah kesejahteraan. Kapan kesejahteraan, bagaimana ini dan seterusnya, itu level guru. Di ruang guru itu yang kita obrolin itu. Temu Pendidik Nusantara ke-10 bersama komunitas guru belajar Nusantara Kabupaten Pemalang.
Temu Pendidik Nusantara yang pelaksanaannya biasanya rutin setiap tahun gitu ya. Itu yang Nusantara, Temu Pendidik Nusantara itu bergerak bareng-bareng setahun itu ada di banyak daerah, di puluhan daerah di Indonesia. Mereka bikin sendiri dengan cara apa yang tadi? Guru berbagi, yang lain dapat inspirasi, mempraktekkan di sekolah, setelah mempraktekkan ada dampaknya, bagikan lagi di MGMP, bagikan lagi di KKG dan seterusnya. Bayangkan kalau KKG modelnya seperti itu, nggak kesulitan cari narasumber. Pak, tapi narasumber itu kan nggak mudah, benar nggak? Jadi guru ngomong di depan itu nggak mudah, harus punya inovasi Pak, gitu. Untuk bisa diomong itu harus punya inovasi. Yang kita sampaikan di depan itu bukan inovasi yang menurut Bapak Ibu itu biasanya kadang bikin berat. Yang Bapak Ibu sampaikan di depan itu, satu tekniknya itu menggunakan teknik A, T, A, dan P. Ada guru penggerak di sini mungkin udah kenal yang namanya ATAP, A, T, A, dan P. Maju ke depan, cerita awalnya saya itu di sekolah itu gini. Tantangan yang saya hadapi, saya cerita deh. Contoh dari guru penjas. Ada guru penjas, awalnya gini kejadiannya di sekolah. Jadi saya guru penjas, saya ada materi basket, gitu. Itu awalnya. A, yang pertama. T, tantangannya saya nggak punya lapangan basket, gitu. Terus gimana dong? Ada materi basket, saya nggak punya lapangan basket, ringnya nggak ada, cuma ada bola basket. Udah gitu doang. 3 buah bola basket. Lapangannya nggak punyanya lapangan voli, itu pun nggak semenan, gitu. Masih pakai tanah, gitu. Itu tantangan T yang kedua. A yang berikutnya aksi. Saya kemudian punya ide saya adalah, oke nak, kita bagi karena sekelas 20 anak, kita bagi 2 kelompok 10-10. Setiap kelompok ambil kursi dari kelas. Satu kelompok bawa 1 kursi. Mereka bawa 1 kursi. 1 kursi taruh di ujung lapangan voli, 1 kursi ujung kiri lapangan voli. Oke, sudah taruh. Setelah itu kita akan coba main basket. Siapa yang bisa menyentuhkan bolanya ke kursi, dia dapat poin. Itu aksi yang dilakukan sama dia. Apa perubahan yang dirasakan? Ternyata anak lebih aktif. Karena tadinya solusinya dia itu cuma muterin video pakai proyektor aja, gitu. Sekarang dengan cara memodifikasi permainannya, jadi selesai. Itu simple nggak? Simple. Itu sederhana nggak? Sederhana. Apalagi bagi yang nemuin, dia nggak pede. Kok gini doang? Solusinya kok kayak gitu doang, mau dibagiin. Ternyata setelah itu dibagikan di MGMP olahraga, ternyata teman-teman tuh ini aku butuhin. Ternyata yang bagi kita ecek-ecek, setelah kita bagikan itu pengalaman itu ke orang lain, itu dibutuhkan oleh orang lain. Bapak Ibu, semangat mengikuti kegiatan Temu Pendidik Nusantara. Mari kita bongkar miskonsepsi belajarnya guru. Konsumsi udah gak jadi masalah, tempat gak ada masalah, ya kan, narasumber gak ada masalah, ya kan. Jadi sekarang mimpi kita untuk belajar terus-menerus jadi pembelajar sepanjang hayat akan lebih mudah dilakukan di Pemalang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tidak mengajarkan pembelajaran rem, bongkar pasang rem kayak gimana enggak Bapak Ibu? Bapak Ibu nanti bisa belajar inspirasi apa yang saya sudah lakukan. Ini Bu, saya lebih senang dibilang guru berbagi Bu. Beberapa kali saya melakukan berbagi dengan teman-teman, baik temu pendidik daerah atau temu pendidik Nusantara. Pertama kali saya kenal KGB itu tahun 2001 Bu. Jadi peserta sama kayak Bapak Ibu semua, sama di TPN 8 waktu itu. Jadi peserta Bapak Ibu. Kemudian saya ikut di temu pendidik daerah. Akhirnya di temu pendidik 9 saya jadi narasumber Bapak Ibu. Di temu pendidik 10 kemarin saya juga jadi narasumber. Artinya ini kesempatan buat kita belajar barengan. Lanjut Pak. Iya, ini nggak usah ya, waktunya cuma sebentar. Ini ice breaking saja. Biasanya saya lakukan ini ke anak-anak untuk melatih konsentrasi. Ya, sebutkan tulisannya. Nomor 1 tulisannya apa? Kadang-kadang anak melihat warnanya kebalik-balik. Lanjut Pak. Nah, ini gantian. Suruh sebutkan warnanya, malah yang diucapkan adalah tulisannya. Ini untuk melatih konsentrasi saja. Ini Bapak Ibu bisa lakukan ini juga di kelas, silahkan. Ya, lanjut Pak. Waktunya cuma sebentar. Ya, kita sepakat Bapak Ibu ya. Kita bisa saling berbagi di sini, saling belajar untuk nanti bisa diterapkan di sekolah. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu. Saya dari SMK Muhammadiyah Bigo.
Ini jumlah muridnya ada 1.281 siswa. Untuk tahun 2023 meningkat menjadi 1.740 siswa Bapak Ibu. Kok bisa? Nah nanti saya bongkar semua Bu. Kenapa kok bisa kayak gini? Kenapa kok muridnya makin bertambah? Kemudian pembelajarannya lebih variatif. Saya akan bongkar semua di sini. Lanjut. Nah ini tadi sudah disampaikan sama Pak Nono. Yang akan saya sampaikan adalah metode alur akap Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa berbagi. Yang pertama awalnya seperti apa, kemudian tantangan yang dihadapi oleh saya seperti apa, aksi yang saya lakukan untuk menghadapi tantangan seperti apa, dan perubahan-perubahan yang terjadi. Lanjut. Nah ini situasi awal Bapak Ibu. Itu awalnya saya ingin murid saya itu bertambah rasa percaya dirinya untuk nantinya menghadapi tes wawancara di perusahaan. Karena saya SMK Bapak Ibu, saya melakukan analisa diagnostis ke anak-anak, siapa yang nanti setelah lulus SMK pengen bekerja? Wah, angkat tangan Bapak Ibu. Lebih dari 98% pengennya bekerja. Nah ini tugas saya nih, bagaimana meningkatkan percaya diri menghadapi wawancara. Yang kedua, bagaimana anak mempunyai komunikasi yang baik, bahasanya lebih tertata. Kemudian saya pengen juga anak berbagi praktik baik seperti saya, seperti gurunya, dan bisa memberikan penyuluhan Bapak Ibu. Anak bisa memberikan penyuluhan, anak-anak bisa memberikan praktik baik kepada orang lain, kepada pelajar-pelajar yang lain. Nanti seperti apa? Kemudian saya pengen murid saya itu punya personal branding Bapak Ibu, punya personal branding, dan sekolah juga punya branding nantinya. Itu situasi yang saya hadapi, yang nantinya saya harus menemukan solusinya. Lanjut. Mana? Belum kelihatan? Ya tadi awal, situasi awal, kemudian tantangan. Nah tantangan yang saya hadapi. Lanjut. Nah ini tantangannya Bapak Ibu. Situasinya seperti itu. Terus tantangannya gimana sih? Tantangannya adalah bagaimana mengubah siswa yang tadinya penonton menjadi pemeran. Anak-anak suka sekali lihat video TikTok tuh, ya, yang berperan orang lain. Nah sekarang gimana sih kalau kamu yang berperan di situ? Kamu yang coba melakukan aktor di situ. Yang kedua, menanamkan rasa percaya diri pada anak. Ini menjadi tantangan buat saya. Kemudian juga bagaimana sih mengajak murid berubah mindsetnya bahwa berbagi itu bermanfaat loh, berbagi itu baik loh, dan itu sudah saya lakukan, dan itu saya sampaikan ke anak-anak. Oh kemarin Pak Ridwan berbagi di SMP ini, berbagi di SD ini. Nah ini sudah saya lakukan, sudah saya kasih contoh, sehingga nanti bisa dilakukan oleh anak-anak saya. Kemudian budaya industri, karena saya SMK, kebetulan SMK saya bekerja sama dengan PT Astra Honda Motor. Nah, di mana di budaya industri ada yang namanya budaya target-target Bapak Ibu. Kemudian menyiapkan panggung, panggung untuk berbagi di sekolah, kemudian di fasilitas umum berbaginya, kemudian di instansi-instansi. Bisa nggak sih anak saya berbagi? Bisa nggak sih anak saya meningkatkan personal brandingnya? Lanjut. Aksi yang saya lakukan. Aksi yang dilakukan adalah menganalisa diagnostis non kognitif. Tadi anak-anak suka melihat video TikTok ya di YouTube. Ini gimana sih merubah mindset murid saya untuk melatih percaya diri bahwa orang lain saja bisa, kenapa kamu nggak bisa? Ya, ini saya sampaikan ke anak-anak untuk melatih mereka merubah mindset. Kemudian saya mengajak murid saya untuk melakukan pembelajaran microlearning berkelompok Bapak Ibu, berkelompok untuk bermain peran. Siapa sih yang jadi gurunya, siapa yang jadi muridnya. Ini kemudian saya lakukan bagaimana melatih public speaking, berbicara di depan umum. Ini sudah saya latih, dan kebetulan saya juga mengajar eskul Bapak Ibu. Di tempat saya ada namanya eskul, satu-satunya eskul yang bekerja sama dengan perusahaan, itu namanya eskul safety riding. Bagaimana berkendaraan dengan
aman. Nah ini yang dilakukan saya karena saya sebagai pengajar eskul. Saya ajarkan bagaimana anak-anak mengecek kendaraan agar tidak terjadi kecelakaan. Saya ajarkan bagaimana mengidentifikasi terjadinya kecelakaan. Kok kenapa bisa terjadinya kecelakaan? Jangan sampai mimpi-mimpi kamu nanti setelah lulus dari SMK mau bekerja di perusahaan cacat karena kecelakaan. Lanjut. Nah ini mengarahkan murid untuk berkolaborasi Bapak Ibu. Berkolaborasi dengan eskul yang lain. Kalau saya ngajar eskul Sakti Reading, saya ajak anak-anak untuk yuk kolaborasi dengan eskul PMR. Jadi nanti kita kolaborasi bagaimana menangani terjadinya kecelakaan. Apabila terjadi kecelakaan, apa sih yang harus ditangani? Ini juga kita kerjasama dengan PMR. Kolaborasi sudah diajarkan. Kemudian menjalin kerjasama dengan sekolah lain, dengan instansi-instansi lain, dengan dunia industri, dunia usaha untuk berperan dalam memberikan sarana panggung untuk anak berbagi, serta memberikan fasilitasi atau akomodasi transport untuk anak berbagi. Itu aksi yang saya lakukan. Dan yang terakhir adalah perubahan. Lanjut. Perubahannya Bapak Ibu. Setelah saya lakukan aksi-aksi tadi, saya menghadapi tantangan kemudian saya lakukan aksi-aksi tadi, apa sih yang sudah terlihat? Yang pertama adalah anak mulai memiliki rasa percaya diri yang tinggi saat berbagi, memberikan sosialisasi atau penyuluhan. Anak mampu Bapak Ibu memberikan penyuluhan tentang bagaimana ngecek kendaraan yang benar. Anak memberikan penyuluhan, ini loh mengidentifikasi terjadinya kecelakaan itu karena ini, penyebabnya ini. Itu saya sampaikan, mereka sampaikan di SMP, di MTS, di SMK, di SMA, bahkan di instansi pemerintahan. Kemudian anak mulai senang nih, mulai senang berbagi karena dia melihat, asik, ternyata bisa kok. Nah, kalau kamu sudah bisa berbagi di SMP, tingkatkan brandingnya. Besok kita ke SMA, kamu berani nggak? Berani Pak, siap. Besok kita ke mahasiswa, kita ke kuliahan, siap Pak? Siap Pak. Itu. Jadi kita tingkatkan branding anak. Kemudian mulai menggunakan bahasa komunikasinya yang baik. Ini sudah terlihat pada anak. Lanjut. Nah ini Bapak Ibu, ini bukti-bukti nyatanya. Kita pernah sosialisasi memberikan penyuluhan keselamatan berlalu lintas di alun-alun Kajen Kabupaten Pekalongan. Ini yang bicara bukan saya lagi Bapak Ibu, yang bicara anak di hadapan lebih dari 500 siswa pelajar SMA dan SMK se-Kabupaten Pekalongan, menjelaskan tentang pentingnya berlalu lintas dengan baik, bagaimana mengidentifikasi terjadinya kecelakaan. Kemudian kita juga pernah memberikan sosialisasi pada kegiatan MOS di SMK. Yang berbagi bukan saya lagi, yang bicara di depan bukan saya lagi, tapi anak Bapak Ibu. Kita optimalkan kemampuan anak, bahwa Merdeka Belajar adalah berpihak pada anak. Nah ini Bapak Ibu. Kemudian kita memberikan penyuluhan juga kepada mahasiswa STEMIK yang ada di Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan. Bisa nggak? Bisa Bapak Ibu. Kemampuannya luar biasa anak-anak. Ternyata anak itu diberi tantangan, dia akan selalu mencoba dan mencoba lagi, dan akhirnya mereka bisa. Sosialisasi penyuluhan berlalu lintas di SMP, di SMK. Ternyata anak bisa. Kita sebagai guru memberikan fasilitas, memberikan wadah mereka untuk berbagi. Lanjut. Itu ternyata anak bisa kok berbagi. Kalau gurunya bisa, tentu anaknya juga bisa. Dan berdampak pada jumlah murid di SMK Muhammadiyah Blido yang selalu bertambah. Sampai kemarin terakhir jumlah siswa kita 1.740 anak. Karena bisa jadi sosialisasi yang mereka lakukan di masyarakat, sosialisasi yang mereka lakukan di SMP itu berdampak kepercayaan terhadap SMK Muhammadiyah Blido. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
silakan. Boleh. Oke. Apa sudah nunggu pasangan? Oh belum. Bu, ini kan ibu. Ibu silakan bu. Nih ada pasangan bu. Oke. Ya pas ya. Ada yang nggak nunggu pasangan? Teman-teman penggerak KGBN bisa nih membantu kalau memang ada yang belum nunggu pasangan. Oke. Berikutnya. Oke, saya kesini deh biar kelihatan. Bapak Ibu, saya minta tangan kanan dikepakkan. Oke, kalau saya katakan merdeka, jawabannya merdeka gitu ya. Merdeka! Merdeka! Oke, kemudian tangan kanannya ditaruh di depan. Kan berhadapan nih. Oke, kan berhadapan. Tangan kan kayak mau salaman. Ya, tapi mengepal ya, mengepal kayak mau salaman. Terus berikutnya letakkan tangan yang mengepal tadi di berseling, satu di bawah, satu di atas. Silakan. Ya, kemudian dua tangan dipakai semua biar selang-seling. Oke, nah betul, selang-seling. Bisa ya? Oke. Kalau sudah selesai, saya punya instruksi. Instruksi yang pertama itu up. Up itu kan naik. Berarti kalau saya menyampaikan up, yang paling bawah harus naik jadi paling atas. Oke, kita coba ya. Kita coba up. Oke. Baru satu instruksi udah ada yang goyang. Itu oke gitu ya. Oke, konsentrasi. Oh iya. Kalau saya katakan konsentrasi, jawabannya konsentrasi dimulai, gitu ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Ya, udah goyang. Iya. Baru dengan semangat konsentrasi dimulai. Tiba-tiba aku dapat api obor. Oke, siap ya. Oke, lanjut. Bapak Ibu perhatian, kalau ketinggian turunin. Kasihan yang di depan, udah pusing banget sama dia. Ketinggian kan aromanya luar biasa gitu. Oke, instruksi kedua adalah down. Apa itu down? Down itu turun. Berarti kebalikannya, yang paling atas pindah paling bawah. Oke, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Up. Iya. Pak, tadi katanya down. Kenapa dikasih dia up? Oke, siap ya? Oke, siap. Down. Oke, down. Bapak Ibu perhatikan, ini butuh kecepatan berpikir. Jadi kalau Anda diberi instruksi up, nanti nunggu 3 detik gitu. Perlu dipertanyakan konsentrasinya. Oke, siap? Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Down. Oke, siap? Up. Ternyata buat konsentrasi gak gampang. Oke, siap lagi. Down. Down. Oke. Down. Ya. Kalau terlalu bawah, naikin. Ya. Nah, sekarang yang jadi pertandingan kita apa itu? Bahwa Bapak Ibu itu akan saling melawan. Oke, poinnya dilihat dari mana? Poinnya dilihat dari instruksi ketiga. Instruksi ketiga namanya boom. Boom itu kalau saya katakan boom, siapapun yang posisinya paling atas, pukulkan ke temennya. Tapi temennya yang mau dipukul jangan terima, hindar dong. Oke, bisa dipahami? Jadi kalau saya bilang boom, yang paling atas mencoba mukul, yang mau dipukul harus menghindar. Nah, bagaimana skornya? Skornya adalah nanti ada 3 ronde, ya kan? Ronde pertama siapa yang mukul dan kena, yang mukul dapat poin. Mukul nggak kena, yang menghindar dapat poin. Paham? Bisa ya? Ya. Kenapa? Mukulnya gini. Nah, iya jangan dibuka, beda jangan. Iya. Oke, jadi gini ya.
gini. Oke? Iya, aja nang batuke. Oke, siap? Oke, siap. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Down. Baru udah mukul. Iya, kayaknya dendam banget sama temennya. Iya, baru udah mau mukul aja gitu. Oke, siap. Oke. Masih ronde 1 ya. Up. Ya. Belum ya. Pokoknya dihitung ketika saya menginstruksikan boom. Ronde 1 siapa dapat poin? Oke. Masih 1 ronde. Ronde yang kedua. Oke, siap ya. Ronde kedua. Siap. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Up. Iya. Aman Bu, masih up. Pokoknya tangan harus standby gini aja. Iya. Oke. Up. Oke. Down. Down itu masih down. Udah dengkul aja. Saya lihat dari sini tuh udah ada yang dengkulan. Kayaknya siap-siap ke kambon kancanya. Oke, siap. Down. Oke, down. Oke. Boom. Tepuk tangan untuk pembalap. Wow. Udah ada yang 2-0. Nah, terakhir, ronde terakhir. Bagi yang 2-0, siapa tahu ada yang pengen 2-1 kelas gitu ya. Oke, ronde terakhir. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Boom. Ya, silakan duduk buat teman-teman semuanya. Luar biasa ya. Kalau habis main ice breaking kayak gini, saya itu selalu semakin meyakini bahwa bermain itu adalah hak segala bangsa dan hak segala usia. Karena tadi ketika bermain up down boom padahal permainannya simple, Bang jangan lupa gitu. BMI hilang gitu ya. Bener Bapak Ibu? Iya. Berarti sekarang kita aja yang udah dewasa nih, itu kalau main sebenarnya minta ampun, apalagi murid-murid kita, iya gak sih? Iya. Maka dari itu dulu tuh kalau nggak salah Pemalang pernah tuh bikin temu pendidik daerah, kan ada TPD ada TPM. TPD itu temu pendidik daerah, ngumpulnya guru-guru yang tadi tuh kerupuknya bawa sendiri, minum bawa sendiri, membahasnya tentang bagaimana bikin game untuk pembelajaran. Ini kalau masih dibutuhkan bikin lagi nggak apa-apa tuh. Iya, bikin lagi tuh kapan-kapan. Cari aja, keliling ya. SMP 5 Taman, nanti setelah itu ke mana gitu, keliling mana. Bahkan tuh ada teman-teman saya tuh, dulu di taman depan namanya apa? Pati Sabun. Itu pernah dulu. KGBN Pemalang itu pernah di Pati Sabun. Iya benar ya. Nah, jadi Bapak Ibu dengan model belajar gitu, simpel belajarnya guru. Kenapa? Bapak Ibu mau nunggu dinas yang bikin workshop. Padahal IKN semua mandiri semua benar. P5 tadi yang disebutkan tunggu murid ngobrol P5. Saya tuh koordinator P5 nih semester ini. Saya langsung oh iya nih gini nih bisa gitu. Artinya apa? Ternyata saya SMA apa yang disampaikan murid itu langsung nyambung. Oh iya saya bisa nih ternyata. Tinggal dimodifikasi gitu ya teman-teman. Yang berikutnya adalah terkait dengan apa yang disampaikan teman-teman tadi. Pak saya tuh gregetan pengen nanya gitu. Tapi kenapa nggak ada sesi tanya jawab? Temu pendidik, biasanya kita memang tidak ada sesi tanya jawab langsung di forum. Bapak Ibu yang penasaran, yang merasa terinspirasi, silakan hubungin teman-teman, minta kontaknya. Silakan konsultasi secara pribadi. Sekarang konsultasi pribadi kan gampang ya, ada WhatsApp dan segala macam, benar nggak teman-teman? Ya, kenapa? Karena kita coba di Pemalang dulu tuh saya ingat banget. Di mana ya dulu? Di Pemalang.
ada narasumber, jadi narasumbernya 15 menit aja kayak barusan berbagi awal tantangan aksi perubahannya apa. Dia tuh nunggu mau dia itu sebulan baru dia bilang, iya deh saya jadi narasumber gitu. Itu ketika apa? Ketika saya bilang, Pak, kenapa kamu jadi narasumber? Saya tuh nggak punya praktik baik. Kemudian saya bilang, oh kalau gitu saya bisa laporkan Bapak. Kemana? Saya bisa laporkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang. Kok bisa? Kalau ada guru mengatakan nggak punya praktik baik satupun, bisa dipertanyakan. Kenapa? Berarti sepanjang karir jadi gurunya, dia cuma ceramah sepanjang waktu di kelas. Nggak pernah punya inovasi apapun. Benar nggak? Pak, iya ya Pak, iya berarti saya dalam keadaan berbahaya Pak, berbahaya Bapak, karena nggak punya inovasi apapun. Oke, saya mau Bapak Ibu. Praktik baiknya apa? Praktik baiknya adalah ceramah yang efektif. Ceramah juga, nggak apa-apa, tapi dia praktik baik. Artinya gini, dia praktik baik itu nggak selalu sukses. Nah ini yang perlu kita garis bawahi teman-teman. Mungkin kebetulan yang praktik baik itu sukses semua sih ya, inovasinya itu sejalan semua. Praktik gagal itu praktik baik teman-teman. Kenapa? Biar teman-teman yang lain nggak mengalami kegagalan yang sama, iya nggak? Selama ini kita tuh dicekoki skripsi, tesis yang hipotesis sama hasilnya sukses semua, iya nggak sih? Padahal orang peneliti pernah gagal nggak? Sering harusnya. Nah di Gajaben, ditemu pendidik, silakan gagal pun nggak apa-apa. Saya pernah pakai game Monopoly Pak di kelas gitu untuk mata pelajaran akuntansi. Ternyata Pak, murid-murid saya itu nggak suka main game, mereka tuh lebih suka pakai LKS. Contoh selesai. Itu praktik baik. Profil muridnya tuh kayak gitu. Yang kedua, masalah pertanyaan. Kenapa nggak ada pertanyaan? Di Pemalang saya ingat banget dulu. Pekalongan berkali-kali, beberapa daerah di Indonesia sering banyak laporan juga. Ketika ada tanya jawab, guru udah di lobby biar jadi narasumber sebulan baru mau. Setelah dia mau, dia berbagi praktik baik 15 menit. Ngomong di depan teman-temannya juga kan butuh persiapan. Mereka itu pernah berbagi di TPN Pekalongan bulan lalu ya. TPN Pekalongan bulan lalu, makanya teman-teman itu udah mulai semakin lancar. Kalau ngomong sama teman-teman Pemalang itu udah lancar-lancar banget. Kemarin waktu di Pekalongan beblek juga gitu, meskipun 15 menit gitu. Tapi artinya mereka mau menantang diri sendiri. Udah mempersiapkan diri, menantang diri sendiri. Ada pertanyaan di depan teman-temannya. Kadang tuh guru, tapi sering juga ketika ada guru di depan, itu ini pengen ngetes gitu. Bener gak sih? Ada gak orang-orang kayak gitu? Se-Indonesia banyak ternyata Bapak Ibu. Saya dengar di Pontianak, Sanggau, Baru, Sulawesi, banyak banget yang cerita bahwa Pak ada sesi tanya jawab itu ternyata malah sesi tes mengetes Pak gitu. Iya bener Bu, ternyata gitu. Makanya kita bilang Bapak Ibu, kita itu butuh sesi belajar guru yang banyak. Kalau ada sesi belajar guru ternyata dibikin kayak gitu, ada orang yang gregetan, mungkin niatnya dia baik, pengen konfirmasi dan segala macam. Tapi pertanyaannya seringnya kan gitu, apa bukti empiris dari inovasi yang udah dilakukan? Terus makut ya di depannya enggak Bapak Ibu? Baru tanya gitu. Oke, mungkin itu konfirmasi ke teman-teman semua. Tujuan TPN Pemalang, 1 menit terakhir, tujuan TPN Pemalang tahun ini adalah memperbanyak teman-teman yang mau ambil peran berbagi, membagikan pengalamannya ke teman yang lain. Karena ketika Bapak Ibu berbagi, sejatinya Bapak Ibu belajar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pesan sponsor yang terlewat. KGBN sudah diceritakan tadi, terus kemudian gimana dong biar teman-teman bisa bergabung? Sebenarnya kalau teman-teman mau bergabung, kalau teman-teman KGBN Pemalang bikin event, ikut aja gitu. Namun biasa seperti hal yang lain, seperti organisasi atau komunitas yang lain, mereka juga perlu mengelola seperti hari ini. Memang biayanya sangat murah untuk kegiatan kita hari ini, karena memang tempat dan segala macam kita coba kolaborasi aja gitu. Tapi kita perlu agar kualitas kegiatan teman-teman KGBN Pemalang terus menaik gitu ya. Mereka kan juga perlu operasional. Maka dari itu biasanya ada tuh komunitas apapun tuh ada kartu tanda anggota gitu ya untuk ikut. 50.000 setahun untuk kegiatan jadi anggotanya KGBN itu 50.000 setahun. Tapi dari 50.000 itu 70%-nya itu untuk teman-teman yang mengelola, dalam arti untuk operasional organisasi gitu. Jadi yang banyak malah pasti di daerahnya. Kemudian di provinsinya itu 20%, di pusatnya 10%. Itu pembagian dari 50.000-nya teman-teman.
Namun 50.000 itu nanti dikonversi jadi apa? 50.000 itu dikonversi jadi kegiatan-kegiatan belajar. Mungkin kegiatan berbagi seperti barusan itu gratis. Tapi apa Bapak Ibu nggak pengen workshop? Nah, ada workshop itu kan butuh beberapa hal yang perlu disiapkan. Nah, dari situlah kita nanti akan mengelola. Gitu teman-teman. kgbn.org.id itu websitenya. Pendaftaran bisa dikelola ke teman-teman penggerak gitu ya, ada Bu Penny, Bu Nani, teman-teman yang lain. Silahkan kalau bingung untuk pendaftaran ke sana, silahkan bisa ke teman-teman itu kgbn.org.id, Komunitas Guru Belajar Nusantara. Jadi itu, dan sifatnya community gitu ya, meskipun dia orprof yang ada SK Hukumhamnya juga ada, tapi dia sifatnya komunitas yang ya niat utamanya adalah yuk kita berbagi, yuk kita belajar lagi, karena menunggu dari pihak manapun itu akan sulit. Hanya kalau pengen belajar, punya semangat belajar tinggi, menunggu pihak lain yang membuka sesi belajar itu sulit. Jadi guru harus menginisiasi sendiri. Kita yang membuka sendiri ruang-ruang belajar untuk kita. Jangan nunggu. Kalau nanti ada pihak lain yang buka ruang, ya ikut aja gitu. Tapi kita sudah mencoba mengusahakan sendiri. Itu teman-teman, kalau memang teman-teman mau mengembangkan bersama-sama ekosistem belajar di sini, seperti di yang saya tahu Pekalongan itu ya gitu, pernah di Kedunguni temu pendidiknya, dan temu pendidik bulan depan di mana kota Pekalongan, berikutnya nanti di Kesesi, nanti berikutnya di mana gitu. Itu tergantung kesepakatan teman-teman semua. Ada grup WA juga, jadi kalau teman-teman nanti berkenan gitu ya, silakan daftar jadi anggota, nanti masuk grup WA, diskusi di situ apa kebutuhan belajarnya. Dan teman-teman, saya perlu sampaikan satu hal. Bukan untuk apa-apa, tapi silakan cek di sosial media siapa yang pertama kali di Indonesia ini punya hashtag Merdeka Belajar, siapa di Indonesia ini yang pertama kali punya hashtag Guru Penggerak. Bapak Ibu cek aja di sosial media di tahun-tahun 2014-2015 siapa yang hashtagnya udah mencoba menggerakkan guru-guru dengan Merdeka Belajar dan hashtagnya Guru Penggerak, yaitu tadi Komunitas Guru Belajar Nusantara. Karena memang ini yang sedang kita dorong terus gitu ya, agar ini bisa menjadi sesuatu yang bermakna, tidak cuma sekedar belajar, tapi juga kita memulai dari kodrat murid. Mungkin itu teman-teman profil Komunitas Guru Belajar Nusantara. Saya lanjutkan lagi ke Budan. Jangan lupa yang menjadi juara